Dalam catatannya, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang tidak mempan ditembak meriam terbesar. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kitalah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Halo guys, ketemu lagi guys. Gimana nih kabar hari ini semuanya? Saya harap semua kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya keluarga di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mereaksi lagi guys ya, dan mengomentari satu video dari miliknya Antanua Media ya. Lagi-lagi ya, di dalam video ini ya, Malaysia ini mendompleng kebesaran kita bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa Jong Jawa ya, Jong Jawa itu adalah sebuah kapal besar ya guys. Dan kalau saya baca di Wikipedia ya guys ya, jelas di sini dikatakan bahwa Jong ya, Jong adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa ya, dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Hal ini karena 70% luas wilayah Indonesia merupakan lautan, sedangkan 30% merupakan daratan dengan puluhan ribu pulau. Dan dalam peradaban di masa lalu, para leluhur orang Indonesia memiliki kemampuan dalam membuat kapal dan telah berlayar dari satu pulau ke pulau lain yang menggunakan navigasi sederhana dalam mengarungi samudra. Namun teman-teman mungkin pernah menyaksikan video-video dari negara tetangga dengan narasi-narasi tentang kehebatan teknologi masa lampau, khususnya dalam pembuatan perkapalan dengan segala kejayaannya dalam menaklukkan samudra. Dan yang mengejutkan bahwa cerita itu dinukilkan kepada kehebatan yang terfokus pada bangsa Melayu, khususnya Malaysia, sebagaimana yang diungkapkan pada beberapa narasi video-video dari negara jiran maupun oleh salah seorang ahli sejarahnya. Orang Melayu bukan sahaja menguasai kemahiran berkaitan ilmu pelayaran, malah turut memiliki kepakaran dalam pembuatan jong atau perahu. Ada beberapa jenis kapal yang digunakan untuk perdagangan dan pengangkutan di laut, dan salah satu contohnya adalah jong. Jong digunakan sebagai kapal perang dan kapal dagang di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai satu bangsa pelayar, membina kapal laut dan perahu merupakan salah satu kepakaran orang-orang Melayu. Ya, catatan sejarah memperlihatkan bahawa pembuatan kapal Melayu adalah lebih maju jika dibandingkan dengan Barat ataupun China. Tommy Perez menceritakan kapal Jong Melayu dan Sumatera apabila ingin berlabuh di Canton, China perlu berlabuh jauh dari pelabuhan supaya tidak meranapkan 20 kapal Cina. Lebih menarik lagi apabila ada antara kapal-kapal Melayu yang dibuat tanpa menggunakan paku tapi mampu menahan bedilan peluru. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kitalah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jong Melayu. Oke, itu tadi narasi tentang kehebatan peradaban perkapalan masa lalu versi Melayu jiran. Namun anehnya ada paparan yang berbeda dari ahli sejarah yang juga berasal dari negara jiran. Walaupun Melaka tidak ada. Suka di Livin by Mandiri, di mana hiburan yang kamu suka jadi inspirasi untuk belanja yang kamu suka. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini ialah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya. Bentar guys, bentar ya, saya potong sebentar ya. Lihat ya, lagi-lagi kan beberapa orang tadi ya, orang Malaysia mengatakan bahwa
Jong Melayu, coba bayangin. Padahal Jong itu kapal besar berasal dari Pulau Jawa. Ya, tadi tuh saya sudah dari awal saya sudah ngasih sedikit ya singkat tentang Jong Jawa dari Wikipedia ya. Wikipedia itu tidak mungkin berbohong ya. Dan lihat kedua lagi tadi dari tokoh yang brewok tuh, Profesor Brewok itu ya juga sama mengatakan Jong itu pun bahasa Melayu. Coba bayangin. Mereka itu tidak ada hal ya yang menjadi kebanggaan di negaranya sana. Akhirnya mendompleng kebesaran bangsa kita Indonesia. Kita kan jadi bisa buktikan sebenarnya kan kualitas mereka ini kan sebenarnya kualitas pecundang. Dan ini terakhir nih, apa ini Profesor ini jelas mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki sebuah pelabuhan besar ya pada masa lalu. Semuanya ada di kita di Indonesia. Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu tuan-tuan perempuan dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu tuan-tuan bertan-tan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Orang biasa tak perlu kapal, perlu sampan dan perahu dan skoci. Tapi orang yang hantar barang tu tuan-tuan dari Jawa, dari Indagiri, dari Lampung, dari Sunda tuan-tuan, mereka perlukan kapal. Kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya berkumpul di Melaka. Melayu nggak bisa Nah, dari paparan-paparan video tadi dapat kita katakan bahwa narasi-narasi sejarah di negara jiran ini tidak jelas. Yang satu mengatakan Jong itu dari Melayu Malaysia dan yang satu mengatakan Jong itu dari Jawa, dan kemudian digeneralisir sebagai kehebatan alam Melayu dengan segala kekayaan alamnya. Iya, walaupun tadi profesor yang terakhir mengakui bahwa sebenarnya kapal-kapal besar itu ya Jong, seperti Jong tadi itu tidak ada di negaranya sana, tetapi tetap ya bahasanya itu bahwa yang ada di kita ini tetap dinamakan oleh mereka ini sebagai alam Melayu ya. Dalam sejarah Indonesia kita kenal sebagai negara kepulauan, dan pelaut-pelaut Indonesia dikenal telah merajai ekspedisi laut untuk perdagangan sejak berabad-abad silam, dengan memiliki kemampuan membuat kapal-kapal berukuran besar yang dikenal dengan Jong. Sebelum teknologi pelayaran dikuasai bangsa Eropa, para leluhur orang Indonesia telah memiliki teknologi perkapalan yang menakjubkan dengan ukuran yang besar dan dikenal dengan nama Jong Jawa. Pada milenium pertama Masehi, dalam geografi karya Claudius Ptolemaeus, seorang astronomer kesor dari Yunani, menyebut dengan Colandia Ponta yang berarti kapal dari Jawa. Kapal ini digunakan oleh pedagang-pedagang dari Pulau Jawa untuk membawa bahan dagangan maupun sebagai armada perang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Di balik perawakan Jong Jawa yang besar dan raksasa ini, kapal ini dibangun dengan teknik yang cukup unik hingga tidak dapat dihancurkan oleh mortir musuh saat itu. Kapal ini terdiri dari 4 tiang layar dan dinding besar yang merupakan gabungan dari 4 lapis kayu jati, dan Jong Jawa juga menggunakan bermacam layar, mulai dari 2 layar hingga 4 layar besar yang lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Hadirnya kapal raksasa atau Jong Jawa ini turut tercatat dalam laporan sejarah abad ke-16 yang ditulis oleh Gaspar Correa. Dalam catatannya, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang tidak mempan ditembak meriam terbesar. Dan sejarah ini bermula ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara dan menguasai jalur rempah antara dari timur Maluku, Jawa hingga di beberapa pulau di Asia Tenggara, yang lambat laun pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Sehingga kehebatan leluhur rakyat Indonesia dalam teknologi perkapalan dan sebagai pelaut ulung terpampang pada relief Candi Borobudur maupun prasasti yang ada di Bali. Seperti itu guys ya videonya, cuman di sini saya tidak tampilkan semua guys, nanti dikunjungi ya channel Antanua Medianya, tetapi kita sudah bisa ambil kesimpulan garis besarnya bahwa lagi-lagi Malaysia itu mendompleng ya kebesaran kita ya, bangsa Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia sebenarnya kesal ya guys ya kalau melihat seperti ini ya.
Kebesaran yang ada di Indonesia itu semuanya seolah-olah kesan-kesannya itu semua milik mereka. Itu loh yang kita kadang-kadang buat jengkel ya kan. Bukan kadang-kadang sih, selalu kita jengkel dengan tingkah laku mereka ini. Ya kan. Semua kan, semua itu ya kebesaran yang ada di Indonesia itu milik mereka gitu loh. Seenak jidat mereka kan. Jadi seolah-olah kita yang orang Indonesia itu di bawah mereka, kan gitu. Apa-apa mereka, semua mereka. Jadi kalau menurut kalian seperti apa guys? Ngelihat videonya ini guys. Kesal ya, kalau saya sih asli kesal, serius saya kesal banget ya. Semua soalnya apa ya, kehebatan kita Indonesia ini tidak ada artinya karena semua milik mereka. Jadi kasih komentar guys ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.